Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Kalisa, saya dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Tenggarong. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum fermentasi alkohol. Tujuan praktikum: 1. Mengetahui proses fermentasi alkohol. 2. Melakukan percobaan respirasi anaerob dengan benar sesuai prosedur. 3. Dapat mengidentifikasi zat-zat yang dihasilkan dalam reaksi fermentasi alkohol. 4. Membuat laporan tertulis hasil percobaan respirasi anaerob dengan benar. Alat dan bahan yang digunakan adalah ragi instan, gula, air hangat sebanyak 200 cc atau sekitar 1 gelas berukuran sedang, 3 buah botol, 3 buah balon, corong, pengaduk, dan sendok makan. Cara kerja: pertama, masukkan 2 sendok makan ragi ke dalam masing-masing botol. Lalu, masukkan gula sebanyak 3 sendok makan ke botol B dan gula sebanyak 5 sendok makan ke botol C. Masukkan air sebanyak 200 cc ke dalam masing-masing botol. Lalu, aduk tiap larutan secara merata. Pasanglah balon ke masing-masing mulut botol dan amati perkembangan balon selama 30 menit. Pembahasan. 1. Apa yang terjadi pada botol A? Tidak terjadi reaksi apapun pada larutan botol A karena hanya terdapat kandungan ragi. 2. Apa yang terjadi pada botol B? Pada botol B terjadi reaksi yang menghasilkan air keruh, berwarna coklat, dan memiliki cukup banyak gelembung serta keadaan balon yang mengembang. 3. Apa yang terjadi pada botol C? Pada botol C terjadi reaksi yang sama dengan botol B, yaitu memiliki air yang keruh, berwarna coklat, namun gelembung yang dihasilkan pada botol C sangat banyak. Pertanyaan. 1. Apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C? Dalam percobaan kali ini, fungsi gula digunakan sebagai sumber inti dari percobaan, yaitu glukosa. Sementara fungsi ragi digunakan sebagai pemecah dari glukosa agar bisa terbentuk alkohol. 2. Apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Ya, terdapat perubahan signifikan pada tiap larutan, karena tiap larutan diberi glukosa dengan takaran yang berbeda-beda, di mana botol A tidak diberi glukosa, hanya berisi 2 sendok makan ragi, botol B berisi 2 sendok makan ragi dan 3 sendok makan gula,
Botol C berisi 2 sendok makan ragi dan 5 sendok makan gula. Selama percobaan, larutan yang memiliki banyak glukosa menghasilkan lebih banyak gelembung gas. 3. Apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak dan gas apa yang terbentuk? Gelembung gas tidak terdapat di botol A, namun terdapat di botol B dan botol C. Botol C memiliki banyak gelembung gas karena glukosa yang ada di larutan C lebih banyak dibanding larutan B. 4. Mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Besar mana mengembangnya balon pada botol B atau botol C, dan mengapa itu bisa terjadi? Karena adanya kandungan ragi dan glukosa pada botol B dan C, sedangkan di botol A hanya berisi ragi. Balon pada botol C jauh lebih mengembang, hal ini karena adanya kandungan glukosa yang lebih banyak di botol C. 5. Bagaimanakah bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C setelah balon dibuka? Apa yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Setelah balon dibuka, ketiga larutan mengeluarkan bau yang menyengat, namun botol C mengeluarkan bau yang paling menyengat. Bau timbul karena merupakan hasil dari fermentasi yang berupa gas karbon dioksida atau CO2. 6. Proses metabolisme apakah yang terjadi dalam percobaan tersebut? Proses metabolisme yang terjadi dalam percobaan adalah metabolisme anaerob atau tanpa oksigen. 7. Apakah makanan yang dibuat dengan memakai ragi mengandung alkohol? Mengapa? Ya, mengandung alkohol karena yes atau jamur ragi melakukan pernafasan secara anaerob, yaitu fermentasi. Fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi alkohol dan fermentasi tersebut menghasilkan alkohol. Berdasarkan hasil praktikum dapat ditarik kesimpulan 1. Fermentasi adalah proses peragian atau proses penguraian makanan oleh mikroorganisme yang berlangsung dalam keadaan anaerob yang tidak memerlukan oksigen dari udara bebas. Selain itu, fermentasi juga berarti pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dengan menghasilkan energi. 2. Adanya gelembung udara yang dihasilkan oleh larutan ragi dan glukosa menunjukkan bahwa pada proses fermentasi yang dilakukan oleh sel-sel ragi terhadap glukosa menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2, dan energi itu dibuktikan dengan balon yang dipakai mengembang dan terisi oleh gas karbon dioksida atau CO2. 3. Pada fermentasi alkohol, glukosa dirombak menjadi alkohol atau etanol dan karbon dioksida.